Halo, bertemu dengan saya kembali. Setelah selesai dengan kasus Kibi Point, sekarang kita akan bahas episode 11. Episode 11 ini akan berfokus pada Tsubasa dan Pasayama yang dirasuki Juto, serta kita akan membahas Juto. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita mulai dengan alur ceritanya. Diawali dengan Sonoi yang menghubungi sang pelindung dan bertanya, kenapa Juto bisa muncul di dunia manusia. Tiba-tiba mereka bertiga dipindahkan ke ruangan Momoijin. Sonoi menjelaskan kalau dulunya Momoijin adalah seorang pelindung dan sebagai penebusan dosa yang dia lakukan, tempat mereka berada sekarang adalah perbatasan dunia Naruto dan manusia, serta tempat menyegel Juto. Momoijin lalu menjelaskan kalau Juto benar-benar muncul, maka dunia manusia maupun Naruto akan benar-benar hancur. Setelah itu waktu kunjung habis dan dia memberikan peringatan pada mereka bertiga. Juto akan meninggalkan origami mereka, jadi harus berhati-hati. Yang menjadi masalah di episode kali ini nantinya adalah origami ini. Origami ini ada 3 jenis yang melambangkan kalau ada 3 jenis Juto. Yang pertama origami kucing, kedua bangau, dan ketiga pinguin. Berpindah ke Pasayama di kantornya, dia sedang melipat poster buronan Tsubasa menjadi origami kucing. Lalu kepolisian mendapatkan panggilan kalau mereka melihat Tsubasa. Sekarang kita berpindah ke Tsubasa. Dia sekarang bekerja di sebuah kedai sebagai pencuci piring. Tetapi karena melamun tentang Natsumi, piring yang dia cuci pecah dan dia dipecat. Saat keluar, dia dicegat Pasayama dan 2 bawahannya. Langsung saja Tsubasa lari menaiki motor. Pasayama langsung saja masuk ke kedai dan memakan ikan yang ada di sana. Setelah itu dia mengejar Tsubasa yang naik motor dan tertangkap. Usaha kabur Tsubasa juga gagal. Pasayama lalu memasukkan origami kucing miliknya ke mulut Tsubasa dan setelah itu Tsubasa lari. Berpindah ke seorang yang ingin menjadi ninja bernama Ono Minoru. Dia mendapatkan paket dari Taro yang berisi kusarigama. Minoru lalu mengajak duel Taro dengan kusarigama barunya. Tetapi dengan mudah diambil Taro. Taro juga mengolok Minoru dengan berkata, kamu bisa menjadi ninja, tetapi jangan menjatuhkan senjatamu. Setelah itu Taro pergi. Mendengar itu Minoru marah dan ingin balas dendam ke Taro. Berpindah ke apartemen Tsuyoshi. Di sana ada Tsubasa yang tergeletak demam. Karena Tsuyoshi tidak bisa merawatnya dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit, maka Tsuyoshi menemui Taro untuk minta bantuan. Akhirnya Taro mengirim Haruka dan Shinichi untuk merawat Tsubasa. Karena Taro masih sibuk tidak bisa membantu mereka. Lalu Haruka datang ke sana dan merawat Tsubasa yang demamnya panas. Tiba-tiba Tsubasa mengigau mau memeluk Haruka karena dikira Natsumi. Refleks Haruka menamparnya. Tsuyoshi lalu menjelaskan tentang Natsumi dan menyuruh Haruka pura-pura menjadi Natsumi. Tetapi saat Tsubasa sadar, Haruka dapat tendangan dan menjadi tertendang keempat. Haruka yang tidak terima, mau memukul Tsubasa dengan barbel, tetapi ditenangkan Tsuyoshi. Setelah itu datang Shinichi ke sana. Dia lalu menyarankan Tsuyoshi ke rumah sakit untuk membeli obat dengan keluhan yang sama dengan Tsubasa, agar bisa mendapat obat untuk Tsubasa. Mendengar itu Haruka memuji Shinichi dengan mengatakan kenapa otak cerdas itu tidak dipakai saat bertarung. Mendengar itu Shinichi mengajak Haruka pergi sebentar dan menyuruh dia merahasiakan identitas mereka. Karena Tsuyoshi belum tahu kalau mereka Don Brother dan mereka berdua malah belum tahu kalau Tsuyoshi adalah Don Brother juga. Tiba-tiba Don Blaster muncul di depan mereka dan membawa mereka ke Taro. Jadi Taro sebelumnya dihadang Minoru yang marah kepadanya dan dia berubah menjadi Shurikenki. Akhirnya Taro harus melawannya. Kembali ke mereka berdua dan Tsuyoshi yang juga ada di sana. Saat mereka datang, Shurikenki melempar jarum ranjau ke mereka bertiga dan Tsuyoshi malah menginjaknya, membuat Tsuyoshi kesakitan. Taro yang melihat Haruka dan Shinichi menyuruhnya kembali untuk merawat Tsubasa, karena Taro bisa melawan Shurikenki sendiri dan mereka berdua kembali. Saat kembali di sana tidak ada Tsuyoshi. Tsuyoshi tidak ada karena dia sedang ke dokter untuk mengobati kakinya yang menginjak jarum ranjau tadi. Saat kembali dia membawakan obat tetapi itu obat untuk dia sendiri. Akhirnya Shinichi dan Haruka akan membuatkan bubur. Sambil menunggu airnya mendidih,
mereka kembali membantu Taro. Suyoshi yang melihat kompornya ditinggal menyala segera menghampiri, tetapi airnya malah tumpah ke dia dan malah dibawa Dawn Blaster ke Taro. Suyoshi di sana malah mengganggu pertarungan dan dijadikan Shinichi sebagai Kiji Shuriken. Dengan serangan itu semua Anoni langsung kalah. Setelah itu mereka berdua kembali karena mengira airnya sudah panas. Di apartemen Suyoshi, mereka malah menemukan Suyoshi yang pingsan dan air mereka sudah tumpah. Setelah Suyoshi sadar, mereka mencoba cara terakhir untuk menyembuhkan Tsubasa dengan cara menaruh baskom penuh garam di atas kepala Suyoshi dan berdoa semoga Tsubasa sembuh. Garam di baskom tadi tidak boleh tumpah kalau ingin keinginannya terkabul. Ini adalah tahayul bernama garam Mauricio. Setelah Suyoshi fokus membacakan doa, mereka berdua pergi lagi membantu Taro. Di tempat Taro jadi makin kacau, karena Shurikenki dapat menggandakan tubuhnya dan melempari mereka dengan shuriken. Tiba-tiba muncul Suyoshi di sana dengan garam di kepalanya. Melihat itu Haruka dan Shinichi sadar kalau Kiji Brother adalah Suyoshi dan mendengar itu Suyoshi tahu identitas Haruka dan Shinichi. Sementara itu, di apartemen Suyoshi datang Miho yang baru pulang kerja. Saat ke dalam dia melihat Tsubasa. Astaghfirullahalazim. Seketika Miho mengambil origami kucing di mulut Tsubasa dan Tsubasa sadar. Dia melihat Miho yang memang mirip dengan Natsumi karena memang mereka satu orang. Saat dilihat, Miho seketika hilang. Lalu Tsubasa berpindah ke medan pertempuran. Saat Tsubasa menendang Shurikenki, dia malah menendang Suyoshi, membuat garamnya berterbangan dan mengenai mata para Shurikenki, membuatnya sulit melihat. Langsung saja mereka semua kebentuk robot Taro dan menghabisi Shurikenki. Di episode ini tidak diperlihatkan Gear yang muncul, tetapi sebenarnya Gear itu muncul tapi tidak diperlihatkan. Gear dari Shurikenki adalah Ninja Avataro Gear. Lalu kita diperlihatkan Miho, yang tiba-tiba bertingkah aneh dan membuat sebuah origami bangau. Dengan ini kita tahu kalau Juto bangau ada pada tubuh Miho dan cerita berakhir. Saatnya sesi penjelasan. Di awal kita diberitahu Sonoi, kalau Momoi Jin adalah seorang pelindung, dan karena dosa Momoi Jin, dia berada di selnya. Letak sel Momoi Jin sendiri berada di antara dunia manusia dan Naoto. Fungsi ruangan itu untuk menyegel Juto tetapi malah berisi Momoi Jin, entah apa yang terjadi sebelumnya. Lalu kita diberitahu kalau ada 3 Juto, yaitu Juto kucing, bangau, dan pinguin. Juto kucing merasuki Pasayama, sedangkan Juto bangau merasuki Miho, sesuai apa yang terlihat di akhir tadi. Para Juto memiliki kebiasaan untuk melipat origami menjadi hewan mereka. Seperti Pasayama yang membuat origami kucing dan Miho yang membuat origami bangau. Origami ini juga berbahaya untuk manusia. Jika tertelan seperti Tsubasa, maka akan menyebabkan sakit parah jika tidak segera dikeluarkan. Dan yang bisa melihat dan mengeluarkan origami itu cuma para Juto sepertinya. Orang yang dirasuki Juto juga memiliki kekuatan yang besar. Pasayama bisa berlari cepat, mendeteksi lawannya sampai ketemu dan tidak bisa dikalahkan. Karena Juto dapat meregenerasi tubuhnya yang rusak, yang tersisa tinggal Juto pinguin yang merasuki siapa, apakah Kaito atau Momoi Jin atau orang lain. Sekarang kita ke Hitotsuki kali ini. Hitotsuki kali ini bernama Shurikenki dan yang menjadi dia adalah Ono Minoru. Karena hasrat Minoru yang ingin menjadi ninja dan malah diolok Taro, dia bisa berubah menjadi Shurikenki. Shurikenki sendiri memiliki kekuatan menggandakan diri dan melempar shuriken yang dia miliki termasuk topi shurikennya. Di episode kali ini, akhirnya Haruka dan Shinichi mengetahui identitas Kiji Brothers yang adalah Suyoshi dan Suyoshi juga mengetahui identitas mereka setelah itu. Padahal tadi sudah ada jurus baru Kiji Shuriken yang sangat efektif. Jadi tersisa Tsubasa saja yang belum diketahui identitasnya. Sekarang kita bahas Miho. Jadi Miho dan Natsumi adalah satu orang yang sama. Kalian terkejut? Sama. Jika kalian ingat di episode 5, Tsubasa pernah bilang kalau dia harus menjaga rahasia selama 1 tahun. Jika tidak salah dia dijanjikan oleh seseorang untuk menjaga rahasia itu dan jika berhasil, dia akan mengembalikan Natsumi. Jika asumsi saya benar, maka seseorang itu adalah Juto Bangau.
Alasan harus menjaga rahasia 1 tahun itu karena Juto Bangou menyamar menjadi Miho untuk mengubah Tsuyoshi menjadi lebih baik. Motif Juto Bangou sepertinya tidak buruk. Tetapi, jika Miho kembali menjadi Natsumi, maka Tsuyoshi akan sangat sedih. Mungkin itu saja penjelasan kali ini. Episode selanjutnya akan menjadi debut dari Don Oni Taijin, kasus idol, persahabatan Taro dan Sonoi. Episode selanjutnya makin seru, jadi jangan sampai kalian melewatkannya ya. Mungkin sekian video kali ini, dan jika ada salah kata mohon maaf. Agar tidak ketinggalan video dari saya, kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika saya belum upload konten Don Brothers, kalian bisa mampir di playlist saya. Mungkin ada video yang kalian suka. Akhir kata dari saya, dan see you next video. Adios.